warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Maya Rahma di dalam acara Jalan Surga. Pada pagi hari ini seperti biasa kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Gus Wadud. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Gus? Alhamdulillah fi sihatin wal afiyah. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan bersama dengan grand tema Tombo Ati. Hati adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan ya Gus ya? Iya betul. Nah, sebenarnya itu posisi hati di dalam kehidupan manusia itu seperti apa Gus menurut perspektif Islam? Ya, di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis dijelaskan bahwa manusia ini akan baik ketika hatinya baik. Begitupun manusia itu akan jelek dari pandangan manusia dalam pandangan Allah ketika hatinya itu jelek. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka sekujur tubuh dia baik. Tetapi sebaliknya, ketika segumpal daging ini jelek, maka sekujur tubuh dia akan jelek. Apa kata Allah? Ingat-ingat, itu adalah hati. Maka hati itu yang mempengaruhi. Ketika hatinya baik, maka yang dilihat adalah baik, yang didengar dialah baik, yang diucapkan baik, yang dikerjakan itu baik. Begitupun sebaliknya, ketika hatinya jahat, maka yang dilihat hal-hal yang jelek, yang dengarkan hal-hal yang jelek, yang diucapkan hal-hal yang jelek. Berkenaan dengan ini ada sebuah kisah tentang Luqman Al-Hakim. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Asir menceritakan, ada seorang budak yang namanya Luqman Al-Hakim. Orangnya itu hitam, pendek, rambutnya keriting. Lalu suatu ketika oleh tuannya disuruh nyembelih kambing. Anehnya yang diperintah, kumpulkan anggota badan yang paling baik daripada kambing ini. Apa yang terjadi? Disembelih, lalu diambil hatinya, diambil telinganya, diambil matanya, diambil lidahnya, dan diambil kaki depan dan kaki belakang. Lalu diberikan kepada si tuan. Lalu tuan itu marah. Kamu ini suruh nyembelih kambing, suruh ambil bagian yang baik. Saya pikir ambil daging yang bagus. Ternyata hanya diberi mata, telinga, kemudian lidah, kaki depan, kaki belakang, ditambah dengan hati. Ini kambing sembelih lagi. Disembelih, setelah itu apa? Ternyata saya disembelih sama yang diambil. Yang diambil itu hatinya, lidahnya, telinganya, matanya, kaki depan dan kaki belakang. Setelah marah begitu puncaknya, lalu Luqman menyatakan, tunggu tuan. Saya akan dapat perintah dari Tuhan untuk mengambil yang terbaik. Begitupun dapat perintah mengambil yang terjelek. Wahai Tuhan, dia ambil segumpal dagingnya itu yang berupa hati. Wahai Tuhan, ketika segumpal daging ini baik, maka matanya yang dilihat akan baik. Yang didengarkan adalah baik. Yang diucapkan adalah baik. Yang dilakukan oleh tangannya baik. Dan kaki itu juga baik. Begitupun ketika ini jelek, maka yang muncul, yang dilihat itu jelek, yang diucapkan jelek, yang dengarkan itu jelek, dan dilakukan itu jelek. Nah, sejak itulah yang dulunya namanya Luqman berubah menjadi Luqman Al-Hakim, dan yang Tuhan menyatakan, kamu sekarang merdeka, kamu adalah guru saya. Subhanallah. Nah, itu gambaran yang digambarkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya ini yaitu Imam Ibnu Asir yang terdiri dari 21 jilid bicara tentang sejarah ulama-ulama terdahulu. Itu gambaran-gambaran betapa pentingnya hati dalam kehidupan manusia. Berarti hati itu adalah penentu ya Gus ya. Kalau hatinya itu baik, maka apa yang diperbuat juga baik. Seperti itu Gus ya. Ya, jadi ketika hatinya yaitu orang baik, penuh dengan ajaran agama, umpamanya teman-teman dari KPI, dia ngerti agama, jadi penyiar, maka yang diucapkan nanti membuat orang itu senang, membuat orang itu mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, seperti ya acara pada Jalan Surga ini. Kenapa? Karena yang mereka ada ini adalah hatinya yang baik, maka yang direncanakan adalah siran-siran yang membawa kebaikan. Sebaliknya, andaikan hatinya itu jelek, apa yang dipikirkan? Bagaimana
siaran tentang kekerasan, tentang perampokan, kemudian tentang perselingkuhan dan sebagainya. Kenapa? Karena yang muncul dalam hati tentang perselingkuhan. Nah, maka karena itu hati itu yang menentukan kehidupan manusia baik maupun buruknya. Hati sebagai penentu kehidupan manusia, seperti itu ya Gus ya? Ya. Maka hati itu, orang itu apa hidupnya berharga atau tidak? Karena orang itu ketika hatinya baik, maka hatinya akan sambung dengan Allah, akan sambung dengan Rasul. Ketika hatinya sambung dengan Rasul, maka yang dihayati adalah Al-Quran, yang dihayati adalah hadis Nabi. Apa yang terjadi, maka kana khuluquhul Quran, maka akhlaknya adalah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kemudian akhlaknya apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itu ketika hatinya baik, karena dapat pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika hatinya jelek, maka dapat pancaran setan. Yang ada adalah kedengkian, yang ada adalah iri, dan lebih dari itu yang dipikirkan bagaimana menghancurkan dan menyakiti orang lain. Allah dalam kehidupan manusia memang diberikan hati itu satu, tidak dua. Maka kenapa orang itu tidak poligami dalam kehidupan nyata gitu, walaupun agama menyatakan persilahkan, itu emergensi. Tetapi Allah menyatakan Allah tidak memberikan lelaki dua hati gitu. Maka itu perlu kebaikan hati yang satu ini betul-betul untuk menghadap kepada Allah. Saya ngambil ilustrasi. Hati ini bagaikan hadis yang ada di dalam CPU komputer. Kemudian perilaku ini bagaikan monitor. Kalau di dalam komputer itu filenya itu tentang India, maka yang muncul adalah India. Tapi kalau dalam komputer itu isinya itu adalah Al-Quran, Al-Mishari, maka yang muncul adalah Mishari. Itulah gambaran hati dalam diri manusia yang mencerminkan dalam perilaku sehari-hari. Iya pemirsa, itulah sedikit ulasan mengenai posisi hati di dalam kehidupan manusia. Kira-kira setelah kita tahu posisi hati, ada berapa macam hati yang ada di dalam manusia? Sesaat lagi hanya di Jalan Surga. Pemirsa, masih di acara Jalan Surga bersama Gus Wadud. Pada pagi hari ini kita sudah membahas mengenai posisi hati di dalam kehidupan manusia. Seperti tadi yang diutarakan oleh Gus Wadud bahwa hati memiliki posisi yang sangat penting di dalam kehidupan. Ketika hati itu baik, maka perilaku juga baik. Tapi ketika hati kita buruk, maka perilaku yang ditimbulkan juga buruk. Sebenarnya pemirsa, ada berapa macam hati sih di dalam diri kita ini? Ya, terima kasih. Kalau kita dalam pandangan tasawuf itu, seperti diterangkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu ada 4. Ada qalbun syaitani, ada qalbun syibai, ada qalbun hayawani, ada qalbun rabbani. Apa qalbun syaitani? Itu adalah hati di mana dia itu tertanam sifat-sifat setan. Apa ciri-ciri setan? Itu ada 2. Yang pertama itu adalah sombong, yang kedua itu iri. Contohnya apa? Satu contoh dijelaskan dalam Al-Quran. Satu ketika iblis itu disuruh bersujud bersama para malaikat. Namun ternyata iblis itu menolak untuk sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Dia tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik. Nabi Adam diciptakan dari tanah dan dia diciptakan dari api. Allah bertanya, wahai iblis, kenapa kamu tidak memberi hormat kepada Adam? Apa jawabnya iblis? Allah, saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, punya rasa iri. Apa contohnya? Ketika oleh Allah diusir dari surga karena tidak mau memberikan penghormatan, lalu iblis iri. Ini Adam baru diciptakan kok tinggalnya di surga enak. Sementara saya sudah lama ternyata diusir dari surga. Bagaimana caranya? Nah, dia berusaha melakukan tipu daya supaya keluar dari surga. Singkat cerita, dia membohongi Nabi Adam dan bilang bahwa akan diberikan atau ditunjukkan sebuah buah yang buah itu berkekal di dalam surga. Singkat cerita, Nabi Adam tertipu dan akhirnya makan sebuah buah itu
yang orang lebih mengenal kayu huldi dan akhirnya keluar dari surga. Itu contoh bahwa setan, qalbun syaitani itu pikirannya apa? Dia sombong, merasa lebih baik, merasa lebih pinter, merasa lebih alim, merasa lebih kaya, bahkan merasa lebih cantik yang membuat meremehkan orang lain. Atau kalau ketepatan ada orang sukses, dia tidak terima. Dia ingin menghancurkan orang yang sukses. Itu hati yang pertama. Hati yang kedua, qalbun syibai, hati binatang buas. Apa jadi binatang buas itu? Pikirannya ingin menerkam orang lain, ingin menghancurkan orang lain. Yang paling banyak, kecuali mendapatkan rahmat dari Allah, itu adalah politisi. Kecuali politisi yang mendapatkan rahmat dari Allah. Apa yang dipikirkan? Siapa yang akan dihancurkan? Ketika dia makan malam, makan siang bersama temannya, yang dipikirkan siapa yang akan dimakan. Tidak berpikir mau makan apa, tapi mau makan siapa. Yang tidak dipikirkan tidak untuk menghancurkan batu, tapi siapa yang mau dihancurkan. Itu qalbun syibai. Kemudian yang ketiga, qalbun hayawani, adalah hati binatang pada umumnya. Binatang macam-macam. Ada binatang itu binatang merpati, istilah qalbun hamami. Apa merpati? Merpati itu urusan lain jenis. Coba kita melihat merpati terbang tinggi, kemudian ketika diberi penglihatan merpati betina langsung turun. Waduh, itu. Yang lebih lagi kadang-kadang ini qalbun kiti, seperti kucing. Pacaran demonstratif. Wah, itu. Jadi kalau merpati yang dipikirkan itu adalah perempuan, kalau perempuan memikirkan laki-laki, terbang tinggi, kuliah, kalau ketemu dengan perempuan ada leceh. Ketika ikut kuliah di SMS ada ceweknya, Mas, langsung keluar. Itu masih lumayan lah. Tapi ada yang modelnya Modelnya kucing, demonstratif. Dia bangga boncengan, bangga dia duduk di depan kampus gitu. Bangga sekali, dia tidak punya rasa malu. Itu contohnya qalbun hayawani yang seperti merpati dan kucing. Ada hati itu seperti contohkan qalbun su'bani, hati ular. Apa ular itu? Jarang matok, jarang gigit, tapi sekali gigit orang dibikin mati, apalagi ular kobra. Banyak orang itu jarang bicara, tapi sekali bicara orang ingat seumur hidup karena menyakitkan. Saya punya tetangga itu, wallahi itu, dia kalau ngomong itu nggak enak didengar. Dia datang ke saya lebaran Idul Fitri datang, langsung bilang, Pak Wadud kok urus ya, pucat katanya. Subhanallah, ini rasanya minta maaf lahir batin, kok datang-datang cuma mencaci gitu. Nah, itu menunjukkan dia qalbun hayawani seperti ular. Nah, ada orang itu hatinya seperti burung merak. Apa burung merak itu? Memperlihatkan bulunya yang indah terus. Begitupun kita, kadang-kadang hanya menceritakan, saya alim, saya sudah dapat gelar doktor, saya kuliahnya di sini. Ada yang begitu, saya punya mobil ini, dia ceritakan kebaikan dirinya atau itu seperti apa? Seperti burung merak. Ada yang menarik itu seperti ketek. Qalbun kirdi katanya orang Arab. Nah, ini pejabat-pejabat yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, yang tidak mendapat hidayah dari Allah, ingin menumpuk kekayaan, dimakan sendiri. Kalau sudah kenyang, letakkan di mulutnya. Mulutnya sudah penuh, letakkan di kakinya dan tangannya. Akhirnya jatuh. Dia pejabat, dia itu berusaha menumpuk kekayaan. Akhirnya dia korupsi. Ternyata pada akhirnya kena KPK. Kecuali pejabat yang mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Dan alhamdulillah pejabat di Indonesia ini sebagian besar mendapat hidayah dari Allah, pejabat yang baik yang cinta kepada rakyatnya. Begitupun bisa dilihat binatang-binatang yang lain itu. Namun hati yang terakhir itu, hati adalah qalbun rabbani. Hati yang mendapatkan sinar dari Allah, hati yang mendapat petunjuk dari Allah, hati yang mendapat bimbingan dari Allah. Apa artinya? Adalah hati yang dapat terserap, menyerap sifat-sifat Allah dalam konteks kemanusiaan. Punya sifat rahman, sifat kasih, tapi dalam konteks kemanusiaan. Punya sifat rahim dalam konteks kemanusiaan. Punya al-alim, punya ilmu, tapi dalam konteks kemanusiaan. Seperti yang digambarkan oleh Siti Aisyah tentang Nabi Muhammad, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah akhlak Al-Quran. Di antara isi Al-Quran itu adalah sifat-sifat Allah, tapi dalam konteks kemanusiaan. Nah, jadi qalbun rabbani inilah hati yang harus dimiliki oleh orang muslim. Yang jadi pejabat maka dia mempunyai sifat rahman rahim.
yang menjadi dosen punya sifat Rahman Rahim, yang menjadi pedagang punya sifat Rahman Rahim, yang menjadi pemandu acara itu juga punya sifat Rahman Rahim, yang menjadi kameramen juga sifat Rahman Rahim. Sehingga apa yang terjadi? Maka apa yang dia ucapkan adalah ucapan yang baik, apa yang dia dengar, dengaran yang baik, apa yang dilihat yang baik, yang dikerjakan yang baik. Sehingga ketika dia buka internet, itu adalah internet yang jalan surga, bukan jalan neraka. Karena internet apa? Sekali klik surga, sekali klik neraka. Karena di internet itu mulai cara menikah, cara sholat sampai cara kawin itu ada semua. Nah, klik kanan surga, klik kiri neraka. Nah, ketika hatinya itu hati Rabbani, maka yang muncul dalam dirinya adalah jalan surga yang dia ucapkan, yang dia dengar, yang dia lihat, dan yang dia kerjakan. Menarik sekali ya Gus. 4 macam hati ini, yang 3 itu jelek semua ya Gus ya? Ya. Cuma 1 yang baik, yaitu Qalbu Rabbani. Qalbun Rabbani. Iya. Wah, ini sangat menarik pemirsa, bahwa ternyata dari 4 macam hati, yang baik hanya 1, yang 3 itu buruk. Dan kita harus menggali lebih dalam mengenai Qalbun Rabbani agar kita bisa menjadi seseorang yang mempunyai hati yang baik, yang bisa memberikan contoh yang baik dan manfaat bagi orang lain. Pemirsa, mari kita simak pesan-pesan berikut ini untuk menelusuri lagi, untuk mendiskusikan lagi mengenai Qalbun Rabbani. Pemirsa, masih di acara Jalan Surga, dan pada segmen berikutnya, segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai macam-macam hati di dalam diri manusia. Ada 4 macam hati yang tadi sudah diutarakan oleh Gus Wadud, yaitu yang pertama adalah Qalbun Syaitoni, Qalbun Shibai, Qalbun Hayawani, dan yang terakhir adalah Qalbun Rabbani. Dan dari keempat macam hati tersebut, ternyata yang 3 itu adalah yang buruk, yang jelek, dan yang baik adalah Qalbun Rabbani. Sebenarnya seperti apa sih Gus Qalbun Rabbani itu Gus? Qalbun Rabbani itu adalah hati di mana mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah. Maka karena itu dia itu orang yang memahami Al-Quran, memahami hadis, kemudian melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis. Maka dia itu baca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Misalnya ada yang hafal, kemudian melaksanakan anjuran daripada Al-Quran. Kemudian dia itu paham hadis, bahkan mungkin hafal hadis-hadis tertentu dan mengamalkan apa yang dia lakukan. Itu Qalbun Rabbani yang pertama. Kemudian yang kedua, Qalbun Rabbani. Di dalam Al-Quran dan hadis itu ada penjelasan tentang sifat-sifat Allah yang 99. Nah, dari 99 sifat Allah itu yang sering Allah tampilkan itu adalah sifat Rahman Rahim. Kenapa? Karena setiap waktu kita beraktivitas dianjurkan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi menyatakan kullu amrin ribalin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim fahu at-taw. Setiap amal perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka putus buntutnya, kurang berkahnya. Artinya apa? Manusia yang terpancar sifat-sifat Allah dengan artian hati Rabbani, apa yang terjadi? Maka meniru sifat Allah dalam konteks kemanusiaan, sifat Rahman dan Rahim. Apa maksud Rahman Rahim itu? Rahman itu menyayangi pada setiap makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah menyayangi Fir'aun yang kafir, Allah menyayangi Nabi Musa yang beriman. Allah menyayangi Abu Jahal yang kafir, menyayangi Nabi Muhammad yang beriman. Itu namanya rahmat. Kemudian dalam konteks kemanusiaan kita, kalau meniru sifat itu, kita menyayangi setiap orang. Baik orang itu baik, orangnya soleh, rajin ibadah, sikapnya lemah lembut, suka menolong, kita cintai. Walaupun juga jahat, badung,
suka ngatain, suka menggugat, suka ngeritik, kita harus cintai dia, harus menyayangi dia. Apa cara menyayangi? Bimbing pada jalan yang benar, jangan dibalas dengan kejahatan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita balas dengan perilaku yang lebih baik. Itu ketika dia mempunyai hati Rabbani. Itu juga yang baik kita balas yang lebih baik. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha. Ketika diberi penghormatan oleh orang, dihormatin oleh orang, maka kita balas dengan balasan yang lebih tinggi. Itu namanya sifat Rahman. Kemudian sifat Rahim apa? Dia akan memberikan keistimewaan nikmat yang tertinggi bagi orang yang beriman. Allah memberikan nikmat yang tertinggi kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa, dan kepada para sahabat. Lebih dari itu nanti di surga akan diberikan nikmat yang tertinggi. Itu namanya sifat Rahim. Ketika manusia itu mempunyai hati Rabbani, apa yang terjadi? Dia kepada pengikutnya, waduh setia, kepada mahasiswanya, dia harus berlemah lembut, jangan marah. Kalau nanti marah pada mahasiswanya, dibalas, ditentang. Karena Rasulullah menyatakan, laisa minna man lam yarham sawirana wa lam yuwakkir kabirana. Bukan termasuk golonganku yang tidak menyayangi yang lebih kecil, yang kecil tidak menghormati yang lebih tua. Jadi dosen, jadi rektor, jadi dekan, jadi kajur, itu menyayangin mahasiswa. Ya mahasiswa juga menghormati, jangan demo terus. Itu kan akhirnya apa yang terjadi? Yang dosennya, kemudian pengurusnya bersikap sewenang-wenang, sementara mahasiswanya demo terus. Kata Nabi, bukan golonganku. Rasulullah menyatakan tadi, laisa minna man lam yarham sawina wa lam yuqir kabirana. Nah, disitulah ketika kita mempunyai hati Rabbani, maka yang pertama tadi kita terpancar sifat-sifat Al-Quran, kemudian terpancar dalam dirinya sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga itu meniru sifat Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu segala hidupnya untuk ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Satu ketika sahabat datang kepada Siti Aisyah, lalu menceritakan tentang ibadahnya Nabi Muhammad. Dia bercerita, satu ketika Rasulullah itu bermalam di rumahnya Siti Aisyah. Apa yang terjadi? Ketika Siti Aisyah itu bangun, dia sedang sholat. Kemudian tidur lagi, bangun, sedang sholat lagi. Sampai pada akhirnya menjelang subuh tetap sholat. Lalu Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau ini orang yang sudah diampuni dosa yang lalu kalau kamu punya dosa, dan juga dosa yang akan datang kalau terlanjur berbuat dosa. Kenapa kamu harus beribadah semalam suntuk seperti ini? Apa jawabnya Nabi Muhammad? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak baik saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Lah, kita ini dosanya banyak. Apakah kalau malam kita bangun untuk tahajud atau bangun kalau mau kencing? Nah, kalau malam kita ini apa bangun untuk zikir, apa untuk jagungan iktikaf di depan kampus? Ini kita lihat saja. Apa iktikafnya di masjid atau di depan masjid? Nah, itu dalam perilakunya Nabi Muhammad. Coba. Nah, kita sebagai orang yang mendapatkan hati Rabbani ini meniru sifat Nabi Muhammad dalam ibadah. Belum lagi masalah sosialnya. Seperti yang digambarkan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari yang tentang Siti Aisyah. Rasulullah itu di hari-hari orang yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi ketika dia itu di bulan Ramadan. Dia bersedekah terus gitu. Nah, kita ini kalau punya uang bukan untuk bersedekah, tapi untuk dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang ditanya, untuk siapa ini? Ini untuk ummah, artinya untuk istrinya. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kedermawanan Nabi? Belum lagi tentang keberanian Nabi. Bagaimana tentang perjuangan Nabi? Lah, kita itu menjadikan tujuan apa yang menjadi model, menjadi contoh adalah Nabi Muhammad. Itu yang mempunyai hati Rabbani. Kemudian yang keempat itu, orang yang punya hati Rabbani itu yang dipikirkan hanya satu, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mendapatkan ridho? Maka apa yang diucapkan, pikir-pikir, ini benar nggak menurut Al-Quran? Benar nggak menurut hadis? Benar nggak atau untuk menurut pendapat ulama? Baru dia ucapkan. Ketika mau melihat, dia mikir, ini dilihatnya benar menurut Al-Quran atau enggak? Menurut hadis benar enggak? Dia mikir. Begitupun ketika berpakaian, ini pakaian ini benar menurut Al-Quran? Benar enggak menurut hadis? Benar enggak menurut para ulama? Nah, gitu pikir. Begitupun ketika dia itu beraktivitas, berbisnis, ini benar menurut Al-Quran atau enggak? Nah,
Jadi semua yang dipikirkan itu untuk mendapatkan ridho Allah, maka ukurannya Al-Quran dan hadis, ijma' ulama dan qiyas. Itu orang yang mempunyai hati Rabbani. Maka karena itu apa? Maka seperti yang digambarkan tentang Nabi Muhammad, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Setiap orang yang melihat mesti merasa senang dengan dia. Contoh konkretnya orang-orang yang punya hati Rabbani itu adalah Nabi Muhammad dan para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Itu gambaran tentang orang-orang yang mendapatkan hati Rabbani. Iya Gus, biasanya itu kan setiap manusia itu ada khilafnya gitu Gus. Terkadang kita baik, kelakuannya baik, tapi kadang-kadang itu buruk Gus. Kadang-kadang kita juga sholatnya tidak tepat waktu seperti itu Gus. Itu apakah dia termasuk sudah mempunyai hati Rabbani itu Gus? Setiap manusia selain Nabi Muhammad itu mesti mengalami keliruan. Kecuali Nabi Muhammad yang maksum, memang dijaga oleh Allah dari keliruan. Sahabat itu mengalami keliruan, tetapi cepat bertobat. Seperti digambarkan Al-Quran itu katanya, digambarkan tentang orang-orang yang bertakwa itu, kalau dia terlanjur berbuat dosa, maka cepat dia itu minta ampun kepada Allah dan menyadari perbuatan itu. Terlanjur kita melihat yang diharapkan Allah, ya Allah astagfirullah, bertobat. Kalau terlanjur dia omongan yang salah, lalu ya Allah ini salah, langsung bertobat kepada Allah. Kalau terlanjur mendengarkan hal yang diharamkan, ingat ini diharamkan oleh Allah, langsung ingat kepada Allah. Kenapa? Kata Rasulullah menyatakan, kullu bani Adam khata' wa al khata' at-tawwabun. Semua bani Adam, semua manusia itu adalah suka keliru. Namun orang yang paling baik dari orang yang keliru adalah orang yang mau bertobat. Maka yang paling penting bagaimana kita ini menyadari terhadap perilaku kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Gus ya. Jadi perbincangan kita semakin menarik ini pemirsa mengenai hati Rabbani. Bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk menjadi seseorang yang baik dan memiliki hati Rabbani? Sesaat lagi tetap di Jalan Surga. Pemirsa masih di Jalan Surga bersama Gus Wadud. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai hati Rabbani. Apa itu hakikat hati Rabbani? Dan setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk memiliki hati Rabbani, Gus. Ya, kira-kira bagaimana caranya biar kita bisa memiliki hati Rabbani itu, Gus? Ya, untuk menjadi hati Rabbani itu seperti digambarkan tentang Tompowati itu ya. Yaitu yang pertama, orang itu harus punya hati yang ikhlas. Apa yang dilakukan itu semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ketika dia ngajar ingin mengharapkan ridho Allah. Ketika mengadakan acara dialog ini niatkan karena Allah. Baik yang menjadi pemandu atau menjadi kameramen dan juga petugas yang lain niatin karena Allah. Ketika dia sholat juga karena Allah. Ketika bersedekah semuanya karena Allah. Itu langkah yang pertama untuk mempunyai hati Rabbani. Ketika di hatinya ikhlas, maka hatinya sambung dengan Allah. Ketika hatinya sambung, maka perilakunya akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Yang dipikirkan dapat bimbingan dari Allah, kemudian yang diucapkan dapat bimbingan dari Allah, yang dengar dapat bimbingan dari Allah, kemudian dikerjakan bimbingan dari Allah. Kenapa? Karena hatinya ikhlas. Ibaratkan lampu itu kabelnya sambung. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu banyak baca Al-Quran dengan merenungi beserta maknanya. Itu mau Al-Quran ngangen-ngangen sak maknani, bukan ngangen-ngangen sak mangani gitu. Kadang-kadang kita yang banyak itu baca Al-Quran kan, kalau dia hataman di rumah orang nanti kira-kira itu nanti dapat berkat apa dan ikannya apa kan gitu. Itu namanya ngangen-ngangen sak mangani. Kadang-kadang kita itu hataman para hufad atau qari dan sebagainya. Baca Al-Quran dipikirkan tuh nanti makan apa, nanti apa akan diberikan oleh tuan rumahnya apa. Tapi yang benar apa? Ngangen-ngangen sak maknani. Ketika menyatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ketika Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Cuman jadi problem bagaimana bagi orang yang bahasa Arabnya itu sangat terbatas. Nah, paling tidak sekarang kan ada Quran terjemahan.
Ada Quran terjemahan keseluruhan, ada terjemahan kata per kata. Tidak semua Al-Quran, paling tidak ayat-ayat pendek yang sering dibaca. Sering baca Fatihah, coba hayati. Baca Fatihah itu terjemahannya. Baca tafsir yang berbahasa Indonesia, misalnya tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar misalnya. Kita pahami. Atau ayat pendek yang belakang, mulai dari surat Ad-Duha sampai terakhir. Atau sering baca surat Al-Ikhlas, apa? Al-Ikhlas itu paham dengan tafsirannya. Itu akan melahirkan hati robbani. Kenapa? Karena Allah menyatakan wajaduliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Ciri-ciri orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dibacakan Al-Quran, maka imannya bertambah. Maka karena itu mari kita bersama-sama itu membiasakan baca Quran sebelum baca koran. Kadang-kadang pagi-pagi ini kan lebih dulu baca koran daripada baca Quran. Kadang-kadang pagi-pagi lebih dulu buka rekening daripada buka kitab kuning gitu. Itu yang terjadi. Maghrib ibu-ibu lebih dulu nonton sinetron daripada baca Al-Quran. Maka di rumah-rumah itu yang rame itu bukan suara Al-Quran, tapi suara TV. Maka apa? Rumah kita bukan baiti Quran, rumahku bukan Al-Quran, tapi baiti TV. Rumahku adalah TV. Nah, maka karena itu yang kedua dia baca Al-Quran, tertil, kemudian dipahami maknanya. Bagi orang yang pemahamannya terbatas kemampuan bahasa Arab, maka hendaknya dia menyempatkan baca terjemahan. Minimal ayat-ayat pendek yang sering dia baca. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini dia banyak beribadah kepada Allah. Terutama ibadah mahdhah. Malam hari dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian sholat berjamaah, kemudian melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat duha. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini bangun malam sulit kalau untuk sholat. Tapi kalau bangun untuk nonton sepak bola itu pada bangun. Nah, kalau malam minggu kita ini bisa tidak tidur semalam suntuk untuk keluyuran. Tapi kita sulit bangun semalam suntuk untuk zikir atau sholat malam. Yang lebih menarik, kadang-kadang kita ini kalau pergian, kita itu mencari masjid. Pagi-pagi jam 8 sudah cari masjid. Lalu ditanyakan, mau sholat duha tak? Jawabnya enggak, mau kencing. Jadi kita pergi ke masjid itu bukan untuk sholat duha, tapi mau kencing. Itu yang terjadi. Ibadah kita ini sangat terbatas. Itu ibadah mahdhah. Karena kalau ibadah sudah baik, apa yang terjadi? Maka kita sering ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah menyatakan aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Berarti makin banyak ibadah, makin banyak ingat kepada Allah. Makin banyak berzikir, berarti makin ingat kepada Allah. Maka sambunglah ikhlas, kemudian dia itu baca Al-Quran, kemudian ibadah. Kemudian yang keempat itu dia itu sering berpuasa. Tapi puasa yang ikhlas, puasa untuk merenungi, untuk mengetahui ternyata itu kenyang, itu enak. Apa tahunya ketika dia lapar? Pagi-pagi zuhur lapar, begitu malam makan kenyang. Alhamdulillah ternyata itu kenyang, itu enak. Ketika kita bisa beli nasi ke warung-warung di sekitar kita, bahkan beli ke restoran kenyang, alhamdulillah ternyata enak kenyang. Bagaimana saudara-saudara kita yang lapar? Jangan kita balas dendam hanya merubah waktu. Kadang-kadang kita memang puasa mulai pagi sampai maghrib, tapi maghribnya makannya banyak gitu ya, sampai sholatnya berat. Begitupun sahurnya banyak lagi, dan kerjanya. Begitupun siangnya tidur lagi. Kenapa? Apa? Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah, lu tidur terus. Nah, tapi puasa gimana? Puasa itu dapat merenungi nikmat kenyang yang Allah berikan kepada kita dan merasakan sengsaranya lapar. Itu yang membuat hati seorang punya hati robbani. Kemudian berikutnya itu berteman dengan orang-orang soleh. Kalau kita sering berteman dengan orang yang rajin baca Al-Quran, lambat laun kita suka baca Al-Quran. Kalau kita sering berteman dengan orang yang biasa memandu di TV, lama-lama kita ingin menjadi pemandu. Tapi kalau kita itu sering berteman dengan orang-orang yang suka jagongan di warung, lama-lama kita ingin jadi juga di warungan. Tapi kalau kita berteman dengan teman misalnya itu suka baca buku di perpus, diskusi, lama-lama kita ingin juga menjadi pembaca. Kalau kita itu berteman dengan orang-orang yang misalnya itu rajin belajar komputer, maka lama-lama dia senang untuk belajar komputer. Maka karena itu kalau kita berteman dengan orang soleh, maka kita lambat laun akan meniru perilakunya orang soleh.
Ketika berteman dengan orang yang suka puasa, maka dia akan suka berpuasa. Kalau berteman dengan orang yang suka baca Al-Quran, lama-lama akan suka dengan baca Al-Quran. Kalau kumpul dengan orang-orang yang ikhlas, lama-lama juga menjadi orang yang ikhlas. Kalau kumpul dengan orang-orang yang takwa, lama-lama kita juga menjadi orang yang bertakwa. Itu ajaran bagaimana membentuk kita ini, hati kita hati Rabbani, hati yang mendapatkan pancaran dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, yang mendapat hidayah menjadi orang yang baik, menjadi makhluk Allah yang baik. Jadi seperti yang dikatakan lagu itu ya Gus ya, Ya. ada 5 perkara Ya. tumbuh hati ya Gus Ya. ya. 5 perkara itu yang sebenarnya itu gampang-gampang sulit ya Gus ya. Kadang kan kita hilaf gitu Gus, banyak hilafnya malah Gus, kadang kita banyak salah, tapi kadang-kadang juga taubat gitu Gus. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ada seorang datang kepada Rasul. Wahai Rasul, ketika aku bertemu dengan engkau, ini seakan-akan saya melihat surga, melihat neraka. Karena saking inginnya ingin masuk surga, saya seakan-akan melihat surga. Saking takutnya dengan neraka, saya seakan-akan melihat neraka. Namun sayangnya, ketika lama-lama saya tidak ketemu dengan engkau, kok hilang semua itu. Apa kata Rasul? Andaikan perasaanmu seperti itu ketika tidak ketemu dengan saya, maka kamu akan bersalaman dengan malaikat. Tapi paling tidak apa kata Rasulullah? Saat tanpa saatan, ya sering-seringlah datang kepada saya. Kata Rasulullah, kalau itu untuk memperbarui iman. Nah, tadi itu khilaf akan terjadi pada setiap orang. Itu akan melakukan kesalahan pasti seperti Rasulullah menyatakan. Tapi yang kewajiban kita harus cepat menyadari terhadap kesalahan itu dan cepat bertobat dan lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, ini hati bagaikan kaca. Kalau kena debu kita bersihkan, kena debu kita bersihkan, maka akan terpancar, akan bersih. Tapi kalau ketika kena debu dibiarkan, maka menumpuk, maka akan tertutup. Begitupun hati Rabbani. Begitu terlanjur berbuat dosa, bertobat, berarti dihapus. Terlanjur berbuat dosa, dihapus, berarti dia itu kembali lagi. Tapi kalau dibiarkan, akhirnya tertutup, akhirnya hilanglah hati Rabbani itu. Pemirsa, semakin menarik ya perbincangan kita meskipun berada di ujung acara. Tapi pemirsa, masih ada segmen terakhir setelah yang pesan-pesan berikut ini, tetap di Jalan Surga. Pemirsa, masih di acara Jalan Surga. Jadi masih tetap di grand tema kita, yaitu Tombok Hati. Jadi kesimpulan pada acara pada pagi hari ini tuh bagaimana Gus tentang hati ini Gus? Ya, kalau kita menyimpulkan itu kan ada 4 hal tadi tentang posisi hati dalam kehidupan manusia. Yang kedua, macam-macamnya hati. Kemudian yang ketiga, hati Rabbani. Yang keempat, bagaimana cara membentuk hati Rabbani. Untuk yang pertama, bahwa hati itu mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena manusia ini akan menjadi baik tergantung hatinya, dan manusia akan menjadi buruk tergantung hatinya. Maka karena itu kita ini perlu memperhatikan hati supaya hati kita ini selalu dalam posisi baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia ini ada 4 macam. Ada qalbun syaitani, di mana hati itu meniru sifat-sifat setan, yaitu sifat dengki dan sifat sombong. Kemudian ada qalbun sibai, yaitu hati yang meniru binatang buas yang selalu ingin menerkam dan mencari mangsa, seperti yang terjadi kepada orang-orang yang pikirannya demikian itu. Kemudian yang ketiga itu ada qalbun hayawani, hati yang meniru sifat binatang dengan segala macamnya binatang. Mulai seperti kucing kalau pacaran demonstratif, kemudian seperti misalnya merpati yang itu urusan pacaran terus. Ada yang modelnya seperti ular, selalu menyakiti orang dalam pembicaraannya. Ada seperti merak, selalu sombong. Kemudian ada seperti musang, dia bangun malam tapi bukan untuk baik, tapi untuk menangkap mangsa gitu. Ya, seperti ada yang seperti seperti kerbau, sukanya yang kotor-kotor, tidak mau yang bersih. Begitupun itu kalau sudah qalbun
hayawani. Namun hati yang keempat adalah qalbun rabbani. Apa qalbun rabbani? Itu adalah hati yang mendapatkan pancaran dari Allah, mendapat hidayah dari Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang ketiga kita disebut namanya qalbun rabbani. Itu apa? Qalbun rabbani itu adalah di mana hati itu terpancar sifat-sifat Allah. Dengan artian dia itu meniru apa yang ada di dalam Al-Quran, melaksanakan apa yang di dalam Al-Quran, melaksanakan apa yang ada di dalam hadis. Kemudian berikutnya dia itu apa yang terjadi, dia meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itu dan apa yang dilakukan dia hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Itu yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat, bagaimana cara membentuk hati Rabbani. Maka orang yang membentuk hati Rabbani ini, yang pertama apa yang dilakukan itu ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian berikutnya dia baca Al-Quran, kemudian menghayati maknanya, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga dia itu banyak dia itu berpuasa tapi untuk merenungi nikmat Allah. Kemudian berikutnya banyak ibadah kepada Allah, terutama ibadah mahdoh. Kemudian yang terakhir banyak berteman dengan orang-orang yang soleh. Namun yang terpenting semua itu tidak kalah pentingnya kita berdoa kepada Allah supaya oleh Allah diberikan hidayah, diberikan maunah, dijadikan hati-hati Rabbani, hati yang mendapat petunjuk dari Allah. Kenapa itu? Karena kalau Allah memberikan hidayah, tidak ada yang sulit. Tapi begitupun sebaliknya, ketika Allah tidak memberikan hidayah, tidak ada yang mudah. Maka Rasulullah menyatakan, orang yang diberi hidayah, maka tidak ada yang buat Allah. Tidak ada orang yang buat dia sesat. Sebaliknya, kalau orang yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Sampai Rasulullah Al-Quran menyatakan ketika kasusnya Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Inna la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Maka karena itu kita melaksanakan firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Itulah gambaran-gambaran tadi tentang tompo hati. Mungkin ada motivasi sedikit dari Gus mengenai hati ini. Mungkin ada beberapa yang masih belum terketuk hatinya Gus untuk bertobat, untuk kembali ke jalan Allah. Maka dari dialog ini yang perlu kita pelajari, yang harus kita pikirkan, mari kita bersama-sama ini berusaha menyelamatkan hati kita dari hati syaitoni, menyelamatkan hati kita dari hati syibai, hati kita dari hati hayawani. Tetapi mari kita berusaha bersama-sama membentuk hati kita ini hati Rabbani. Kenapa? Ketika kita itu mempunyai hati Rabbani, maka hidup kita akan menjadi orang yang bermanfaat pada diri kita dan pada orang lain. Seperti yang sering kita dengar, khairunas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ketika diberikan manfaat pada orang lain. Tetapi ketika dia menjadi kolbun syaitani, kolbun hayawani, kolbun syibai, apa yang terjadi? Maka syarrun nas adorruhum linnas. Manusia yang terjelek itu ketika paling banyak membahayakan orang lain. Maka kita bisa mengukur, apa ini termasuk manusia yang bermanfaat atau tidak? Atau kita termasuk manusia yang membahayakan orang lain atau tidak? Maka karena itu, berangkat dari dialog-dialog tentang hati ini, kita berusaha bersama-sama untuk membentuk dan menciptakan hati yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu yang terpenting jadi bukan sekedar kita setelah dialog baru kita selesai, tapi yang terpenting apa yang kita lakukan, terutama kita sendiri, terutama saya dan juga mungkin pemandu Maya dan juga mungkin kru di studio ini. Bagaimana dari pelajaran kita ini, mari kita menjadikan internalisasi. Mari kita sedikit demi sedikit kita memulai saatan pasaatan, sedikit demi sedikit, qalilan fa qalilan. Yani tahap demi tahap. Tidak mungkin sekaligus menjadi orang yang baik yang dulu biasanya nggak bangun malam, terutama harus bangun malam gitu.
saya mempunyai tetangga itu, dia sholat malamnya minimal 100 rakaat setiap malam. 100 rakaat. Iya, selain yang qobliyah dan ba'diyahnya. Saya punya orang tua umi saya ini, sholat tahajudnya itu mulai jam 11 malam sampai subuh, dicampur dengan sholat duhanya sampai jam 10 siang. Begitu setiap hari hidupnya. Dan setiap hari itu berpuasa kecuali hari Selasa yang tidak berpuasa. Itu gambaran-gambaran tentang hati, bagaimana menjadi hati yang baik. Terima kasih Gus, sangat bermanfaat sekali pada pagi hari ini ya mengenai tombuh hati. Semoga kita semua bisa memiliki hati robbani, hati yang baik dan menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Gus atas waktunya, dan pemirsa, kita berjumpa lagi di lain kesempatan di acara yang sama Jalan Surga, tetap di JTV Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.